Shalom kawan-kawan, rekan-rekan, anak-anak muda yang luar biasa. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi kesaksian dengan apa yang saya alami, dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang saya rasa Tuhan itu luar biasa gitu, dahsyat bagi kehidupan saya. Bukan saja kehidupan saya, tetapi rancangannya itu unik gitu ya, yang saya rasakan bersama dengan keluarga. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi sebuah kesaksian yang baru-baru ini saya dan juga keluarga besar saya alami. Tapi sebelum itu saya mau berdoa agar setiap orang-orang yang mendengarnya, rekan-rekan anak muda yang mendengarkannya, mahasiswa maupun juga para pelajar mendengarkannya, mereka memiliki hidup yang berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, bagaimana hamba dapat membagikan kesaksian hidup hamba kepada saudara-saudara hamba yang menonton video ini. Hamba bersyukur biarlah setiap orang yang mendengarkannya dikuatkan kembali. Bagi orang-orang yang mengalaminya, memiliki motivasi yang baru bahwa ada Tuhan yang besar saat kami benar-benar intim kepada Dia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semuanya. Amin. Saya memulai segala sesuatunya, saya memulai sebuah kesaksian saya dengan kata-kata, saat engkau intim dengan Tuhan, segala sesuatunya berubah. Saat engkau intim dengan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan ubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mengapa saya katakan seperti itu? Beberapa waktu yang lalu, saya dan keluarga besar saya mengalami, mungkin kawan-kawan atau rekan-rekan sebagian mungkin mengetahui apa yang terjadi dengan saya dengan keluarga besar, yaitu gimana bilangnya ya, kawan-kawan mungkin mengetahui bahwa saat ini sedang banyak terjadi orang-orang terkena penyakit COVID-19, dan puji Tuhan saya mengalami hal itu juga gitu. Saya mengalami beberapa waktu yang lalu di bulan 9 saya mengalami dan terkena COVID-19. Dan pertama saya berkata, Tuhan, kenapa saya kena gitu? Tuhan, bukankah Engkau berkata bahwa Engkau akan melindungi saya? Tuhan, bukankah Engkau berkata Engkau akan menjauhkan segala penyakit dan daripada saya gitu ya? Tuhan, saya melayani Engkau loh gitu. Tuhan, saya melayani anak-anak muda, saya melayani generasi muda. Saya memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Engkau. Tapi kenapa Engkau mengizinkan ini? Di dalam pikiran saya mempertanyakan bagaimana Tuhan itu melakukannya dan mengizinkan itu terjadi. Apa salah saya gitu? Tetapi saya tidak mendapati apapun. Di saat kegalauan, di saat saya bingung, di saat saya merasa bahwa separah yang ada di TV-TV gitu ya, orang terkena COVID langsung meninggal, saya mengalami ketakutan sampai seperti itu. Dan yang membuat saya lebih takut lagi adalah orang tua saya kena, istri saya kena. Hal yang paling menakutkan, oke, kalau saya meninggal, saya meninggal dan pergi, sudah, saya tidak mikirkan yang lain. Tetapi bagaimana jika itu terjadi kepada istri saya? Bagaimana itu terjadi kepada orang tua saya? Apalagi orang tua saya sudah tua. Dan di situ saya semakin mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saya semakin mempertanyakan janji Tuhan atas hidup saya. Bayangkan dong kawan-kawan, betapa sedihnya engkau sudah memberikan segalanya, tetapi kau dikecewakan. Itu yang saya alami. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak marah kepada saya saat saya mempertanyakan Tuhan, saya meragukan Tuhan. Tuhan tidak marah. Bahkan Tuhan jauh lebih mengasihi saya. Setelah saya dinyatakan positif, dan beberapa waktu kemudian orang tua saya dinyatakan positif, lalu dilanjutkan oleh istri saya dinyatakan positif, dan saya bersyukur mempunyai rekan-rekan atau saudara-saudara seiman, rekan-rekan sepelayanan yang luar biasa. Mereka berjuang mencari tempat, karena memang di kota ini, di kota saya Pekanbaru, memang tidak ada lagi tempat gitu. Di rumah sakit semua udah penuh dan kami bingung untuk kemana gitu ya.
Ya udah, saya memutuskan isolasi mandiri dengan segala risiko yang terjadi. Tapi mereka berkata tidak, mereka carikan. Dan saya bersyukur memiliki para pemimpin yang luar biasa. Di situ saya baru menyadari, dan di situ saya benar-benar menyadari bahwa engkau butuh rumah di mana engkau bisa berbagi. Engkau butuh komunitas di mana engkau bisa bertumbuh. Engkau butuh orang-orang rohani yang lebih dewasa daripada engkau untuk engkau bisa diajar, dididik. Dan saya mengalami hal itu. Saya dibawa ke rumah sakit. Saya tidak bisa melakukan apapun karena diisolasi hampir 16 hari di rumah sakit. Dan di saat hari pertama, hari kedua, saya benar-benar meragukan Tuhan. Saya kecewa, betul kecewa. Saya betul kecewa. Saya mempertanyakan semuanya. Tapi saya di hari ketiga, Tuhan berkata secara jelas kepada saya. Saya tulis apa yang Tuhan bilang. Saya benar-benar tulis. Tuhan bilang begini, saat aku ingin bekerja melaluimu, aku butuh engkau seutuhnya, 100%. Tuhan berkata seperti itu, sejelas itu. Saya bertanya, apa maksudnya Tuhan? Engkau memakai aku, oke, aku tahu. Sejak engkau memanggil aku untuk melayanimu, sejak engkau memilih aku untuk memimpin sebuah pelayanan, oke, aku tahu. Aku memberikan 100%. Itu menurut penilaianku. Tapi Tuhan itu beda, Tuhan itu unik. Dia mau 100% menurut dia, bukan menurutku, bukan menurut manusia. Tuhan mau 100% menurut dia. Tuhan mau hidup kita seutuhnya. Jadi apa yang harus kulakukan? Kembali lagi Tuhan bilang, aku mau kamu benar-benar 100%. Aku mau kehendakku, bukan kehendakmu. Aku mau segala sesuatu yang kau lakukan itu untuk kemuliaanku, bukan untuk nama suatu komunitas atau untuk sebuah nama, atau mungkin diriku sendiri. Tanpa disadari mungkin kesombongan, keangkuhan terjadi di saat proses itu. Dan Tuhan kata secara jelas seperti itu. Tuhan bilang, aku butuh engkau mengosongkan diri, rest sebentar saja, untuk aku dapat mengisi semua rancanganku. Aku bilang sama Tuhan, berdebat gitu, Tuhan, aku memiliki rancangan, aku memiliki rencana, aku memiliki program-program pelayanan untuk mahasiswa, aku memiliki program-program pelayanan untuk timku. Kami sudah memiliki program ke depan ini, Tuhan, kami tinggal lakukan. Bahkan waktu kami mau melakukan beberapa program, kau buat aku sakit, Tuhan, gitu ya. Ya percayalah, kawan-kawan, Tuhan itu luar biasa, caranya tuh unik-unik. Dia hanya bilang, Tuhan itu butuh untuk aku mengosongkan semua keinginanku. Aku mengosongkan semua rencanaku. Untuk apa? Tuhan yang mengisi dengan rencananya. Tuhan yang mengisi dengan rancangannya. Kenapa? Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau saya lakukan, itu bukan untuk saya, bukan untuk komunitas saya, bukan untuk gereja saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Cara jelas Tuhan katakan. Dan Tuhan kasih 3 poin kepada saya. Yang pertama, Tuhan bilang, Tuhan mau melakukan sesuatu melalui hidup kita hanya untuk kemuliaan Dia. Dan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu untuk kebaikan kita. Dan tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tanpa rancangan Tuhan. Tuhan sampaikan ini melalui seorang rekan saya, seorang abang rohani bagi saya, menyampaikan ini saat saya berkata, saya kecewa, saya benar-benar kecewa. Tapi dia dapati waktu dia berdoa untuk saya, dan dia sampaikan tidak ada satupun diizinkan Tuhan terjadi itu kalau bukan untuk kemuliaan Dia. Oke, saya terima walaupun dengan berat hati, walaupun dengan mempertanyakan banyak hal gitu ya, saudaraku. Tapi berjalannya waktu, saya merenungkan kebenaran
saya merenungkan firman Tuhan. Saya suka membaca Mazmur. Tidak tahu apakah itu hanya untuk menyenangkan hati saya atau Tuhan mau bicara melalui itu. Saya mendapati di Mazmur 91 bahwa dalam lindungan Allah, Tuhan bilang begitu banyak hal terjadi di sini. Tapi ada satu yang benar-benar Tuhan jelas berbicara, Tuhan jelas sampaikan di ayat 14. Saya bacakan kepada kawan-kawan semua, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenalku. Kalau kita mengenal dia, kita tahu persis apa isi hatinya. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan melalukan segala sesuatu. Dan ini yang terjadi, kawan-kawan. Kesaksian yang benar-benar saya alami. Saya malu dengan diri saya malu dengan keadaan saya malu dengan iman saya yang hanya sekedar saja, dan saya malu saat saya sehat. Kenapa saya malu? Karena saya mempertanyakan kebaikan Tuhan. Di Mazmur 91 Tuhan sudah berkata, perikopnya berkata bahwa dalam lindungan Allah. Di sini dikatakan banyak janji Tuhan. Di ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan akan melepaskan. Tuhan akan menemani engkau, Tuhan akan menolong engkau saat engkau berada dalam kedahsyatan malam. Tuhan akan menolong engkau walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran ini. Kesaksian hidup saya benar-benar saya merasa, oh Tuhan, benar-benar Engkau melewatkan semua ini daripadaku. Hanya hitungan minggu, seluruh keluarga saya sehat. Hanya dalam hitungan hari, Tuhan benar-benar mengubahkan saya. Tuhan mau untuk saya benar-benar mengosongkan segala sesuatu yang selama ini saya rancangkan untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau isi, Tuhan isi, Tuhan isi. Pengalaman hidup yang luar biasa bagi saya, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, kawan-kawanku yang luar biasa. Pengalaman hidup. Jika mungkin ada kawan-kawan yang lain di luar sana yang mempertanyakan, Tuhan kenapa sih aku begini? Tuhan mengapa sih ini terjadi samaku? Tuhan kenapa sih aku mengalami ini? Mari kita periksa, apakah kita benar-benar sudah tinggal di dalam Dia? Apakah kita sudah benar-benar melekat dengan Dia? Apakah kita benar-benar sudah intim dengan Dia? Apakah kita benar-benar sudah mengenal Dia? Sebagai orang percaya, masalah pasti akan terjadi. Pergumulan pasti akan terjadi. Tidak ada yang namanya manusia tidak memiliki pergumulan. Bahkan orang hebat sekalipun pasti pernah mengalami pergumulan. Tetapi saat engkau mengalami atau saat engkau berada di dalam Tuhan, semuanya itu akan kau lalui bersama dengan Dia. Saya alami itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya benar-benar kecewa. Tapi hari berikutnya saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya meragukan Tuhan, saya minta ampun. Jika kawan-kawan mengalami itu saat ini, jika rekan-rekan semua mengalami, anak-anak muda semua mengalami, Tuhan mengapa engkau mengizinkan orang tua engkau panggil? Tuhan mengapa engkau izinkan beasiswaku tidak jalan? Tuhan mengapa engkau izinkan aku dipecat? Tuhan mengapa? Jangan ragukan Tuhan. Yang salah bukan Tuhan, tetapi mungkin kita. Yang salah, Tuhan itu tidak pernah salah untuk rancangannya.
Bukankah Tuhan bilang masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan? Jadi jangan ragukan Tuhan. Jika kau memiliki iman, perkuat imanmu. Jangan pernah pemimpin rohani saya berkata seperti ini, keadaan sekitarmu jangan pernah mengubahkan imanmu. Keadaan di sekitar kita tidak mampu mengubahkan iman kita kepada Tuhan. Yes, iya, itu benar. Kau harus jadi anak muda yang berbeda. Kau harus jadi orang muda yang berbeda. Bukan melihat apa yang terjadi di sekitar kita, bukan melihat keadaan di dunia ini, tapi engkau melihat apa yang Tuhan mau. Berkarya untuk Tuhan, menjadi beda untuk Tuhan. Nggak gampang, benar nggak gampang. Saya butuh Tuhan buat istirahat dulu, baru benar-benar mendapati ini. Intim dengan Tuhan mengubahkan segalanya. Yes, benar. Saat engkau kenal Tuhan, itu mengubahkan segalanya. Saat engkau benar-benar dekat dengan Dia, engkau tahu isi hatinya, engkau tahu pikirannya, engkau tidak akan pernah meragukan Dia. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di situ. Tuhan bilang di ayat 15, bila Ia berseru kepadaku. Bila kita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang kenal Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku akan menjawab. Setelah itu Tuhan kasih janji yang lain. Aku akan menyertai dia. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bayangkan kawan-kawan, Tuhan loh yang berkata ini. Jadi kitab Mazmur ini sungguh luar biasa bagaimana yang Daud alami. Dan hampir semua atau mungkin hampir semua kita mengalami hal ini. Intinya, kawan-kawanku, percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu baik adanya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang saat ini kita alami, itu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Anak-anak muda yang luar biasa, kehidupan semakin berat, pergaulan semakin bebas. Tapi bagaimana kehidupanmu? Apakah engkau terikut-ikut dengan dunia ini? Atau engkau memiliki keteguhan iman? Atau engkau memiliki ketetapan dalam hatimu, aku ingin berbeda? Pilihan ada padamu. Kau ingin menjadi anak muda yang berbeda, atau kau ingin menjadi anak muda yang sama dengan dunia ini? Terserah kamu. Tuhan tidak pernah memaksakan. Tapi jadilah anak muda yang berbeda, yang memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, memandang kepada salib, memandang kepada Kristus. Mungkin itu kesaksian saya bahwa, sekali lagi saya bilang bahwa Tuhan membentuk saya di saat-saat saya mengalami terkena COVID-19 benar-benar dahsyat. Keluarga saya mengalami kebaikan Tuhan. Yang tersakit itu bukan sakit COVID-nya, kawan-kawan, tapi pandangan orang kepada kita. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak mempunyai Tuhan yang besar, kalau kita tidak memiliki iman yang besar, kita akan sakit benar-benar. Bahkan mungkin karena perkataan orang kita bisa menjadi meninggal gitu ya. Tapi saat kita punya Tuhan, kita sadari kita punya Tuhan yang besar, Tuhan tidak akan tinggal diam. Pengalaman Ayub begitu luar biasa. Semua meninggalkan dia, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap intim dengan Tuhan.
Dia tetap mendengar suara Tuhan. Dia tetap berbicara sama Tuhan. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Semua orang menjauhi dia. Bahkan kita anak-anak muda, kalaupun hanya karena kita menjaga iman kita, menjaga Kristus yang ada dalam hidup kita, kita menjadi saksi, kita menjadi firman yang hidup, dan orang mengucilkan kita dan orang membenci kita, itu tidak menjadi masalah. Yang utama apa kata Tuhan dan hidupmu, bukan kata manusia, bukan apa yang dipandang manusia, tetapi apa yang Tuhan pandang. Manusia hanya melihat paras, manusia hanya melihat covernya, tetapi Tuhan melihat hatimu. Anak muda yang berbeda, itu yang Tuhan mau. Dan saya rindu kepada kawan-kawan anak-anak muda, siapapun dan dimanapun, jika menonton video ini, apapun masalahmu, engkau mungkin bisa bagikan di IG pelayanan kami, SIG Pekanbaru, yang nanti akan kami terakan. Sampaikan, kami akan berdoa. Saya bersyukur saya memiliki rekan-rekan yang luar biasa, yang hampir setiap hari mereka bersama-sama dengan saya berdoa gitu ya. Jam 9 malam atau jam 10 malam mereka video, mereka telepon saya, dan ada kuasa yang terjadi. Dan jika kawan-kawan yang ada dimanapun di luar sana merindukan hal serupa, kami siap untuk berdoa. Kami siap untuk menjadi rekan. Kami siap untuk menopang, menolong, untuk berdoa bagi kawan-kawan yang lain. Jika mungkin mengalami masalah, mungkin ada yang terkena saat ini, bagikan, kami akan berdoa. Kita sharing, kita berbagi. Itu saja yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Sekali lagi, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, dan Dia sungguh-sungguh amat baik. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian sebentar yang saya sampaikan. Biarlah pengalaman hidup saya ini menjadi berkat bagi kawan-kawan yang lain yang mengalaminya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi saksi, biarlah mereka menjadi orang-orang yang berbeda juga. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat rekan-rekan hamba atau kawan-kawan hamba di luar sana yang saat ini juga mengalami sakit COVID ataupun mungkin mengalami sakit yang lain. Hamba percaya, hamba mengangkat tangan, hamba memberkatinya. Bilur mengalir atas hidupnya, kesembuhan sempurna mengalir atas hidupnya, dan segala sesuatu yang dia butuhkan Kau Tuhan yang penuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak muda yang berbeda, menjadi anak-anak muda yang militan, menjadi anak-anak muda yang tidak tergantung dan tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Iman kami teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kawan-kawan semua.